Okay, good morning, ladies and gentlemen. Today, after we have discussing about cohesion last week, and then how to develop ideas, how to construct sentence. Now, I am going to give you an information about some types of text, ya. Jadi kali ini mungkin nanti ada 3 sesi ya. Saya akan menjelaskan tentang beberapa type of text yang biasanya dipakai dalam penulisan essay. Nah, yang akan kita pakai di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah argumentation text, yakni teks yang berfokus pada argumentasi. Kemudian discussion text, ya. Discussion text itu adalah teks yang mendiskusikan tentang sebuah isu. Biasanya ini ada pihak pro dan kontra, ya. Jadi ada pro nanti ditulis dan kontra ditulis, ada kesimpulannya. Nah, discussion dan argumentation ini memiliki kemiripan, hanya saja kalau di argumentation biasanya kita menulis opini ya, kita berpihak pada satu posisi, itu argumentation text. Tapi kalau discussion kita mencoba objektif, misalkan ada sebuah isu, kita mencoba menilai dari sisi pro dan sisi kontra, itu discussion text. Nah, sedangkan explanation text ini adalah teks yang menjelaskan tentang proses, ya, proses terjadinya sesuatu, ya, misalkan proses terjadinya hujan, proses pemilu dan sebagainya, itu kita pakai explanation text. Nah, explanation text ini mirip dengan procedure. Kalau teman-teman sudah pernah belajar procedure text di SMA, itu mirip dengan explanation text. Kemudian ada salah satu lagi tapi belum saya tulis di sini, yaitu descriptive text, ya. Jadi descriptive text ini adalah tulisan yang hanya menggambarkan sesuatu. Bisa keadaan, bisa kondisi, ya, bisa dia menggambarkan tentang idola, menggambarkan tentang tempat objek wisata atau benda bersejarah atau yang lainnya. Itu descriptive text. Sayangnya ini belum saya bikin. Nanti akan saya tampilkan dalam 4 seri video text type. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang argumentation text, ya. Di dalam bahasa Inggris biasanya kita sebut argumentation text itu expositions, ya. Argumentation text itu kita sebut biasanya sebagai analytical or hortatory exposition. Perbedaannya apa sih antara analytical dan hortatory? Analytical ini hanya kita mengungkapkan argumentasi. Misalkan saya tidak setuju dengan merokok gitu ya. Kita sampaikan argumentasi karena merokok itu membahayakan kesehatan, boros uang dan sebagainya. Sudah cukup sampai di situ, tidak ada sebuah rekomendasi. Nah, kalau hortatory itu sama isinya dengan analytical. Dia ngasih argumentasinya, itu berbahaya ini dan sebagainya, dan di ending, di last paragrafnya dia kasih suggestion atau persuasion, ya. The government should, ya, pemerintah sebaiknya ban the cigarette, melarang rokok atau sebagainya, itu termasuk hortatory. Jadi secara prinsip antara analytical dan hortatory exposition itu sama, ya, argumentation text. Nah, dan ini biasanya kita menuliskan contohnya argumentation text itu ada di kolom opini. Bisa kalian lihat kolom opini di surat kabar atau media online itu banyak sekali, ya. Okay, now let's go to the definition. Okay, now let's go to the definition of exposition, ya. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Its social function is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Jadi exposition analytical adalah mengelaborasi fenomena untuk mempengaruhi, ya, to persuade the reader, mempengaruhi pembaca bahwa ide yang digagas oleh penulis ini penting, bahkan dianggap benar, ya. Jadi dia punya ide, dia mencari alasan-alasan yang mendukung ide itu. Purpose-nya adalah to expose and defend the argument using relevant sources and evidences. Nah, jelas ya, ini berbeda dengan discussion. Kalau ini berpihak. Biasanya kalau kalian pernah join di debat club itu, kita memakai jenis tag-nya adalah exposition. Okay, ladies and gentlemen, the generic structure of exposition, ya,
baik analytical maupun hortatory. Dan ini sebenarnya hortatory ya, karena ada reiteration. Yang pertama itu adalah thesis, ya. Thesis introducing the topic and indicating the writer's point of view. Jadi paragraf pertama yang harus kita tulis dalam tulisan argumentasi itu adalah thesisnya atau isu yang sedang berjalan. Tidak mungkin kamu langsung bilang saya tidak setuju dengan ini, enggak gitu. Misalkan perkembangan perokok aktif di kalangan remaja meningkat ya, kemudian sebagainya itu. Contoh-contohnya kamu kasih dalam satu paragraf. Kemudian setelah kamu bikin satu paragraf, ingat kemarin kita sudah belajar cara develop idea. Jadi ketika kamu bilang nggak setuju, itu kan ada argumentasinya. Yang pertama apa? Oh, satu boros, kedua sisi kesehatan, ketiga sisi ekonomi, gitu kan? Nah, jadi argumen di sini tidak satu. Jadi argumen itu bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya. Masing-masing argumen should be in one paragraph or more. Jadi satu paragraf, satu ide, satu argumen dijelaskan di paragraf yang berbeda. Jadi argumen ini atau analytical text ini bukan hanya terdiri dari 3 paragraf, tapi ini adalah 3 generic structure utama. Argumentasinya bisa banyak ya. Tapi thesis biasanya 1 paragraf. Paham ya? Misalkan kita menolak merokok, maka argumentasinya adalah ada berapa 4 atau 3 argumentasi. Kemudian kamu cari explanation-nya, kamu cari evidence-nya, kamu cari source yang sekiranya mendukung pernyataanmu. Kemudian yang ketiga adalah reiteration. Reiteration ini restating the writer's point of view to strengthen the thesis. Jadi reiteration ini mengulang kembali apa yang sudah Anda bilang di depan bahwa kamu tidak setuju dan kamu beri rekomendasi ya. That's why, misalkan kamu tulis that's why I recommend the government to bla 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 the cigarette. Nah, itu adalah reiteration. Jadi paham ya, ini adalah bahan bagan-bagan dari menulis sebuah opini atau argumentation. Jadi tidak lantas hanya nulis sembarangan ya, harus ada strukturnya. Itu penting ya, karena kalau kamu mau WA pacarmu juga ada strukturnya kan, atau WA gurumu juga ada strukturnya. Assalamualaikum, opening gitu kan, kemudian ada isi, ada penutup. Sebenarnya semuanya sama, opening, isi, penutup ya. Di semua jenis teks, hanya saja opening, isi, dan penutup dari jenis teks itu memiliki ciri khas yang berbeda. Sehingga di sini saya sampaikan ini thesis, argumen, dan reiteration. Kalau secara umum, thesis ini adalah opening, argumen adalah body text, kemudian reiteration adalah closing. Itu umumnya, tapi kalau karena ini kita membahas argumentation ya seperti ini. Oke, ada beberapa linguistic features yang ada di argumentation text. Yang pertama adalah relational process. Relational process itu apa contohnya? Misalkan firstly, secondly, then, after that, seperti itu. Itu adalah relational process. Kemudian internal conjunction, and, ya, so, ya, but, dan sebagainya. Causal conjunction, because, before, after. Nah, yang penting adalah dia memakai simbol present tense, karena dia merupakan argumentasi yang diucapkan. Dia ingin argumentasinya relevan di setiap saat sehingga dia memakai simbol present tense. Kalau dia pakai simbol past tense yang mana dia mengungkapkan kejadian masa lalu, maka dianggap opininya itu tidak relevan. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang ini ada contoh teks argumentasi. Judulnya adalah Cars Should Be Banned in the City. Oke ya. Ini ada cars should be banned in the city. Sekarang kita bahas tesisnya. Tesis di sini ada cars should be banned in the city as well. Now, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Nah, ini adalah contoh tesis. Ini adalah opening. Tesisnya Anda langsung bilang tidak setuju untuk di-ban ya karena beberapa aksiden. Kemudian kamu kasih argumen. Firstly, cars as we all know contributes to most of pollution. Nah, ini adalah ide pertama. Ya, gagasan itu ditaruh di kalimat pertama, kemudian kamu bikin supporting ideas. Jadi seperti itu ya. Kemarin kalau kita ada ide-ide constructing ideas, idenya itu ada di paragraf pertama.
cars contribute to most of pollution. Yang kedua, the city is very busy. Kemudian ketiga, cars are very noise. Nah, ini ada 3 argumen yang disampaikan dalam tulisan ini. Nah, argumen ini satu kalimat kemudian dijabarkan kalimat yang lain. Cars emit a deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and trigger of asthma. Bisa ya. Secondly, the city is very busy. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city. Bisa ya. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night. Nah, ini adalah beberapa contoh. Kemudian conclusionnya, in conclusion, cars should be banned from the city for the reason listed. Nah, ini adalah contoh sederhana dari teks argumen. Apakah ini bisa dikatakan akademik? Agak akademik, tapi nggak akademik juga. Karena di sini tidak menampilkan contoh. Akan lebih baik ketika dia menampilkan bukti ya. Misalkan, contribute ini. Cars contribute to most pollution. Misalkan berdasarkan based on the data from Badan Kesehatan Dunia atau sebagainya gitu kan, itu akan menjadi lebih kuat seperti itu. Oke, saya kira begitu ya tentang argumentation text. Argumentation text adalah cara mengungkapkan ekspresi kita dalam memberikan opini atau bersikap terhadap sebuah hal. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya kasih PR, tugas buat Anda. Silakan Anda bikin teks argumentasi, topiknya terserah. Minimal seperti ini ya, ada thesis, ada argumen 3 dan reiteration. Tapi berbeda dengan contohnya ini, Anda harus beri contoh atau bukti yang relevan, bukti dari lembaga atau ahli dan sebagainya. Oke, seperti itu saya kira sesi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.